Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Amar Gali Gumilang, pengolah data cabang dinas wilayah 3456 di Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang cara atau pengisian format baru untuk dokumen kelengkapan KCD. Jadi yang pertama di sini di sheet lembar verifikasi itu untuk organisasi itu ditulis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, unitnya cabang dinas wilayah sekian, lalu KPA-nya siapa, BPP-nya siapa, dan dibagi per sub kegiatan seperti biasa untuk lembar verifikasinya. Nah, untuk dokumen-dokumen yang harus dilengkapi bisa dilihat sendiri di sheet lembar verifikasi. Mungkin langsung aja ya kita ke SPJ. Nah, kalau SPJ fungsional ini ya kayak biasa yang udah dibuat di bulan-bulan sebelumnya masih nggak ada perubahan. Yang ada perubahan itu ada di buku kas umum. Jadi, di buku kas umum itu untuk pengisian uraiannya itu harus dituliskan dengan contoh seperti di depan. Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam rangka kegiatan apa, pada tanggal berapa sampai dengan berapa, atas nama siapa koordinatornya, dan berapa orang lainnya yang ikut. Itu untuk contohnya belanja perjalanan dinas. Apabila belanjanya merupakan belanja ATK, berarti ditulis uraiannya adalah dibayarkan belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan apa kepada CV mana. Lalu untuk nomor dokumen di pelimpahan UP atau GU dikosongkan saja. Dan kode belanjanya untuk pelimpahan mau UP ataupun LS ditulis UP atau LS sesuai dengan pelimpahannya. Tapi untuk nomor dokumen di tiap belanja itu dituliskan nomor TBP-nya. Untuk belanja LS dituliskan nomor SP2D-nya. Oh iya, sama mau nambahin juga Bu, saya ada yang lupa nambahin di video ini kan tanggalnya dikosongin ya. Ini harus diisi ya Bu, Pak Bu, tanggalnya. Ntar gitu-gitu kan di contohnya tanggalnya kosong, kagak diisi lagi nih tanggalnya. Ya tanggalnya diisi ya, tanggalnya diisi. Oke, sama kenapa di sini alasan kenapa nomor dokumen itu dijadikan menggunakan nomor TBP itu agar Bapak Ibu ketika setelah transaksi itu diharapkan setelah transaksi langsung menginputkan ke TBP terlebih dahulu baru menginputkan ke BKU begitu. Jadi tanggalnya juga sesuai saat itu ibu transaksi, saat itu ibu melaporkan sesuai pada tanggal yang bersangkutan. Jadi beres deh. Kalau emang bisa kayak begitu, bisa saya tiap minggu nggak harus nagih-nagihin ibu untuk ngisi form yang mingguan, belanja mingguan. Nah itu bisa udah nggak perlu lagi karena udah ada ini juga udah bisa ngebantu gitu lewat TBP. Contoh, andai kata ini belanja perjalanan dinas bla 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 itu merupakan belanja UP. Berarti kita pakai nomor GU, nomor TBP UP, TBP GU. Contohnya di sini kita pakai KCD 3 deh. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4. Nah, nomor TBP-nya di copy, ditaruh di sini. Terus ditulis jadi dibayarkan belanja pemeliharaan bla 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 ke CV bla bla bla. Dah. Terus ditulis kode belanjanya itu merupakan kode ring si belanja itu. Andai di sini kan kalau di TBP itu 5123033236. Dipaste di situ. Lalu besar pengeluarannya berapa? Contohnya
contohnya di sini 6150, 6150 bam. Nah, nanti saldonya ya seperti biasalah. Ntar dirumus aja ya saldonya. Belum dirumus soalnya ini kan contoh aja. Jadi contohnya seperti itu. Apabila yang kedua ini belanja LS, berarti kita masukin di sini. Ada nih surat nomor SP2D yang dimasukin. Di copy, dipindahkan ke sini, di nomor dokumen dipaste, terus ditulis dibayarkan belanja apa tadi tuh? Dibayarkan belanja langsung kegiatan penyediaan personil, dibayarkan belanja langsung pembiayaan jasa tenaga kependidikan tingkat SLB misalnya. Terus masuk kode ringnya berarti apa? Jasa tenaga pendidikan 5.1. Ada di sini biasanya. Nah, contohnya ini kode ringnya. Des di copy, des di paste. Tulis berapa. Saldonya ntar ada dirumusin. Itu contohnya untuk pengisian BKU, belanja, UP maupun LS. Untuk pajaknya pada BKU ditulis seperti contohnya untuk pungutan seperti ini. Diterima PPN belanja cetak atas nama CV berapa. Untuk pungutan ditulis ID billingnya. Jadi setelah ditulis diterima PPN belanja apa atas nama CV apa, ditulis ID billingnya dalam kurung setelahnya. Misalnya berapa ID billingnya. Terus nomor dokumen untuk pajak baik pungutan maupun setoran disamakan dengan belanja tersebut. Andai kata ini belanja cetak. Nah, andai kata ini ceritanya ini belanja cetak gitu. Nah, di sini ditulis juga nih nomor TBP-nya juga sama. Di copy paste aja dari atasnya. Nah, ntar pungutannya berapa? Misalnya 100.000. Nah, terus disetor PPN belanja cetak atas nama CV bla bla bla. Ditulis untuk setoran, ditulis dalam kurung NTPN-nya. Misalnya begitu. Terus nomor dokumennya sama dengan nomor TBP atau belanja GU yang bersangkutan. Ditulis misalnya setornya 100.000. Ini andai kata langsung disetor. Kalau belum disetor bisa nanti di bawah sini misalnya ibu baru tulis. Di sini di sininya hilang misalnya. Misalnya gitu bisa. Udah sih itu aja untuk pengisian BKU di format yang baru. Yang perlu ditekankan sih sebenarnya pengisian format uraiannya ini. Yang harus ditulis dibayarkan belanja apa, dalam rangka kegiatan apa, ke CV apa. Untuk belanja yang biasa kayak ATK, kayak apalagi kayak bahan cetak atau makan minum. Nah, untuk perjalanan dinas ditulis seperti tadi, dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam rangka kegiatan apa, kepada siapa koordinatornya dan berapa orang lainnya yang ikut. Gitu. Lanjut kita ke buku pembantu bank. Nah, buku pembantu bank kurang lebih sama untuk uraiannya, nomor TBP-nya sama ini mungkin sama ya. Bisa juga di copy paste dari sini sebenarnya. Untuk buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai juga ya ada, nggak ada sih harusnya manihil. Harusnya tapi ya. Nah, untuk buku pembantu pajak ini kan ada ada tanggal, nomor dokumen, uraian. Nah, sebenarnya untuk gampangnya dari ibu buku dari BKU Bapak Ibu kan nanti di sini nih difilter aja nih nggak apa-apa nih sampai bawah gitu.
di filter des, terus diambil aja yang pajak doang. Oh iya, lupa, untuk pajak kode belanjanya itu apabila dia pajak itu PPN berarti ditulis PPN. Apabila pajaknya PPH ditulis kode belanjanya PPH gitu. Nah, nanti ibu bisa nih, bapak ibu bisa tinggal dipilih yang pajaknya aja. Oke, udah tinggal di copy deh sini. Des, paste di buku pembantu pajak. Des, kenapa ini? Ya, paste lah atau enggak mungkin di paste. Oh, dia soalnya ada ininya ya. Ya intinya mah ini di copy, yang dua ini yang nomor dokumen sama uraian di copy, dipaste ke sini. Terus angkanya habis itu berapa penerimaan pengeluaran. Nanti saldonya tinggal menyesuaikan. Untuk tanggal di sini di BKU itu harus sesuai dengan tanggal transaksi. Apabila transaksinya tanggal 15 berarti ditulis tanggal 15. Apabila transaksi tanggal 1 ditulis tanggal 1. Jangan ada yang transaksinya tanggal 1 tapi baru ditulis tanggal di TBP-nya 31. Di rekening koran padahal keluar tanggal 2 ditulis di TBP tanggal 29. Nah, itu kalau bisa kalau bisa jangan terjadi. Lalu kita ke buku pembantu rincian objek. Buku pembantu rincian objek ini dibagi per kode ring dalam sub kegiatan tersebut. Kan ini ceritanya masih dalam satu sub kegiatan ya. Kalau di sini lembar verifikasinya 0601. Nah, berarti di buku pembantu rincian objek ini itu di 06 di sub kegiatan 06.01. Terus tahun anggaran sama bulan biasa, uraian belanjanya biasa. Nah, nanti dimasukin mananya ya? Oh, uraian belanja. Uraian belanja itu dimasukin belanja apa? Kode ringnya. Seingat saya mah ditulis kode ring 5.1.002. Berapa spasi belanja apa gitu. Nah, ntar anggarannya berapa? Jumlah anggaran di kode ring ini berapa? Nah, kalau udah per kode ring baru dimasukin nih nomor TBP-nya, kayak nomor dokumen nomor TBP kayak biasa, uraiannya biasa. Jadi andai kata ini belanjanya itu misalnya alat cetak gitu ya. Nanti bisa nomor uraiannya itu jenis belanjanya. Bukan jenis belanjanya, maksudnya kayak ATK-nya tuh apa aja gitu. Bisa ada pensil, ada pulpen, tapi tetap ditulisnya mah lengkap kayak biasa, kayak dibayarkan bla 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 sebesar bla 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 sebesar bla 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 bla, masuknya belanja GU apa TU apa LS per kode ring. Jadi nanti di lembar verifikasinya andai kata kode ringnya ada lebih dari satu, berarti buat ininya lebih dari satu juga. Andai kata di sub kegiatan 0601 ini kode ringnya ada 7, ya udah berarti buat ginian 7. Nanti di belakangnya lembar rincian objek ini baru SPJ-nya. Jadi misalnya ini kan biasanya kan ada tuh yang TBP-nya mah nyatu, sebenarnya mah padahal ada banyak gitu belanjanya. Nah, ini bisa dirinci di sini. Nanti andai kata nih udah urut tanggal kan, semuanya harus urut tanggal. Nanti di lembar belakangnya ini itu SPJ-nya, diurutin tanggal juga. Jadi Pak verifikator tuh bisa ngeceknya juga gampang nih. Oh, tanggal 1 dibalik tanggal 1 ada jumlahnya sama, beres. Itu misalnya. Nah, selanjutnya juga begitu. Terus SPTJ. SPTJ ini sebenarnya SPTJ ini secara ringkasnya aja ya. Pelimpahannya berapa, belanjanya berapa.
belanja jumlahnya berapa, belanjanya apa aja, kode dan nama rekening belanja ya. Jadi kode, nama rekening belanjanya, jumlahnya berapa, sama modal juga, pajaknya berapa, pungutan, setoran berapa, kalau ada pengembalian berapa, total ditandatangani oleh KPA. Selanjutnya rekap pajak. Nah, rekap pajak ini nanti angkanya juga harus sama di sini nih di buku pembantu pajak juga harus sama, potongan, pungutan, dan pajak belum di store-nya nanti begitu. Ini harus sama nanti sama buku pembantu pajak. Sama mau nambahin juga untuk pengecekan nanti di tanggal 29 30, pengecekan tanggal 29 30 sampai 30 sampai tanggal 31 itu pengecekan dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus dalam tanda kutip. Karena bulan Februari sampai dengan bulan Juni itu dicek SPJ-nya harus sudah dokumen-dokumennya harus sudah sesuai dengan format ini. Terus untuk bulan Juli pengecekan apakah sudah ditindaklanjuti setelah pemeriksaan yang kemarin oleh Pak Kasubag. Lalu pengecekan juga untuk SPJ bulan Agustus. Begitu. Sama nambahin juga untuk pemeriksaan nanti juga. Jadi setelah ngisi belanja, andai kata ini belanja cetak gitu ya. Ini belanja cetak, dibayarkan belanja alat tulis kantor, pensil dalam rangka kegiatan A kepada CPB, dan misalnya gitu, misalnya pensil, ini pulpen, nah misalnya gitu ya. Nah nanti kan di sini kan juga nanti di belakangnya rincian objek ini yang udah kebagi per kode ring, setelah SPJ itu ada pajaknya, bukti setor pajaknya. Apabila di kode ring, belanja kode ring ini emang ada pajaknya. Di belakangnya SPJ tadi ada ada bukti setornya yang ada NTPN-nya itu di fotokopi aja. Jadi untuk nanti itu pengecekannya kan tadi udah di depan ini ya. Mungkin yang di lembar verifikasi ini kan kudu ada semua. Dan setelah mungkin sekali. Jadi pertama kayak tadi tuh lembar verifikasi di copy aja lah. Ini kudu bawa DPA mah kudu punya. Oke, SPJ fungsional. Oke, udah pasti udah pada tahu. Ini baru. Oke, buku BKU, buku pembantu bank, kasunai, pajak. Itu baru. Nah, untuk buku pembantu sub rincian objek belanja ini nanti dibagi per kode ring belanja. Oke. Nanti setelah itu baru ada SPJ. SPJ kelengkapan. SPJ lah, modal kayak kwitansi dan kawan-kawan. Nah, terus setelah SPJ kelengkapan itu fotokopi bukti setor belanja pada kode ring tersebut. Apabila ada 2 kode ringnya berarti kudu ada 2 beginian juga. Yang kedua misalnya gitu. Nah, misalnya ada 2, misalnya ada 3 berarti buat 3 sesuai dengan kode ring belanjanya. Terus SPTJ juga baru, bukti setor pajak. Nah, ini baru yang
mau yang fotokopiannya lagi boleh, mau yang aslinya lagi juga tenan itu dikumpul jadi satu segepok. Nah, kenapa kenapa di sini kan jadi ada double ya? Ada fotokopi bukti store sama ada bukti store lagi dikumpulin. Nah, ini tuh buat ngecek kayak untuk mempermudah verifikatur aja lah, ngebaca dokumen-dokumen ibu yang dari buku apa buku PKU, buku bantu Suprincen Ojek Belanja, benar nggak nih pajaknya udah dibayar gitu. Jadi nggak harus bolak-balik ke bukti store pajak yang terkumpul dari semua belanjanya kan bolak-baliknya tuh juga makan waktu. Nah, makanya untuk mempercepatnya juga begini dibuat deh. Terus fotokopi rekening koran. Oke. Tes pengembalian apabila ada. Oke. Rekapitulasi pungut dan setor pajak yang ini tadi nih, rekap pajak. Terus nah, ini sebenarnya harusnya mah di yang atas lagi ya. Di yang tadi nih yang di sini, sorry, yang di sini sama di sini. Nah, itu kan udah di sini sebenarnya. Ini untuk susunannya besok harus begini. Kalau yang di lembar verifikasi mah cuma kelengkapannya aja. Kalau ini urutan pembukuannya nanti, urutan yang akan di ownernya itulah yang akan dikasih ke verifikatur. Begitu deh. Udah deh gitu aja. Semangat Bapak Ibu dari bulan Februari. Hehehe. Saya juga tahu pasti berat Bu, tapi Bapak Ibu ya, saya lupa ada Pak Roni juga di KCD 6. Semangat. Salut. Semoga cepat beres. Dadah.